Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintiawati Maliki, NIM 1614230444, kelas 2 CPG PAUD. Mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, dosen pengampu Ibu Mitasari MPD. Pengertian bermain. Bermain merupakan kebutuhan alamiah anak usia dini, selain sebagai aktivitas bersenang-senang. Bermain juga dapat dimaksud untuk belajar anak karena memang belajarnya anak melalui aktivitas bermain. Jadi bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak-anak untuk bersenang-senang apapun kegiatannya, selama itu terdapat unsur kesenangan atau kebahagiaan bagi anak usia dini, maka bisa disebut sebagai bermain senada dengan pengertian tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa istilah bermain berasal dari kata dasar main yang berarti melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyenangkan hati. Karakteristik bermain pada anak usia dini menurut Zebremeix, Choquet, dan Howson sebagai dikutip Sulianti. Karakteristik bermain pada anak usia dini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: yang pertama, bermain muncul dari dalam diri anak. Keinginan bermain harus muncul dari dalam diri anak sehingga anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri. Yang kedua, bermain harus bebas dari aturan yang mengikat dan kegiatan untuk dinikmati. Bermain pada anak usia dini harus terbebas dari aturan yang mengikat, karena anak usia dini memiliki caranya bermain sendiri. Yang ketiga, bermain anak adalah aktivitas nyata sesungguhnya. Dalam bermain, anak melakukan aktivitas nyata, misalnya pada saat anak bermain dengan air dan melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Bermain melibatkan partisipasi aktif bagi secara fisik maupun mental. Yang keempat, bermain harus mengofokuskan pada proses dari hasil. Dalam bermain, anak harus difokuskan pada proses, bukan hasil yang diciptakan oleh anak dalam bermain. Anak mengenal dan mengetahui apa yang ia mainkan dan mendapatkan keterampilan baru. Tahapan bermain bagi anak usia dini menurut Jean Piaget. Dalam Mutalaluh, tahapan perkembangan bermain anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, sensori motor. Sensori motor play. Tahapan ini terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, anak bermain lebih mengendalikan indera dan gerakan-gerakan tubuhnya. Yang kedua, praoperasional simbolis play. Tahapan ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini anak sudah mulai bisa bermain, khayal dan pura-pura banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru dan memahami simbol-simbol. Tujuan bermain anak usia dini. Tujuan bermain dimaksud untuk mengetahui peranan bermain dalam perkembangan anak usia dini. Utami Menandar dalam Fadilah menyatakan bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangannya yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Selanjutnya, manfaat bermain anak usia dini. Yang pertama, dapat mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuhnya. Ialah berupa permainan yang melibatkan fisik anak.
Yang kedua, kegiatan bermain yang bermanfaat. Sebagai dorongan komunikasi ialah bentuk permainan yang melibatkan orang lain atau teman sebaya. Maka akan permainan ia biasa disebut sebagai bermain sosial. Yang ketiga, kemudian bermain sebagai penyaluran energi emosional yang terpendam ialah dalam kegiatan bermain. Anak dapat berekspresi secara bebas dan mengeluarkan segala keinginan maupun imajinasi secara sesuka hati. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dapat disimpulkan dari materi di atas bahwa bermain merupakan kebutuhan alamiah anak usia dini. Selain sebagai aktivitas bersenang-senang, bermain juga dapat dimaksudkan untuk belajar anak karena memang belajarnya anak melalui aktivitas bermain. Jadi bermain bagi anak usia dini mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik yang bermanfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan bermain. Oleh karena itu, bermain tidak bisa dilepaskan dari anak usia dini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.